Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'd. Kita puji Allah Subhanahu wa ta'ala di atas segala kebesaran dan kekuasaannya yang senantiasa Allah perlihatkan kepada kita. Salawat dan salam mari senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita nanti insya Allah mendapat syafaat pada hari yaumil mahsyar. Yang sama-sama kita hormati Ibu Sri Rahayu Panjaitan, pimpinan Rumah Tahfiz Quran Al-Jannah oleh Semandang, dan yang saya hormati ibu-ibu, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Sore ini kita melaksanakan tausiah, insya Allah dengan waktu yang kita pada-padakan ini ada manfaat buat kita semua. Ibu-ibu sekalian, setiap yang Allah ciptakan, ini kaji kita yang benar-benar terus tinggi ya. Setiap yang Allah ciptakan, apapun namanya, itu disebut dengan makhluk. Apapun namanya, manusia, hewan, tumbuhan, bintang, matahari, bulan, apa saja yang Allah ciptakan, disebutlah dia makhluk. Arti makhluk itu apa? Ciptaan. Kalau dibilang orang ini makhluk Allah, berarti ini ciptaan Allah. Tapi yang perlu kita ingat, tidak semua makhluk Allah itu menjadi hamba Allah. Itu harus diingat. Bedakan makhluk Allah dengan hamba Allah. Kalau dia makhluk, ada sebatas makhluk. Tapi kalau menjadi hamba, sudah pasti dia menjadi makhluk. Artinya makhluk Allah belum tentu menjadi hamba Allah. Tapi kalau hamba Allah sudah pasti menjadi makhluk Allah. Lalu siapa yang menjadi hamba Allah? Orang yang beriman kepada Allah, yang berada dalam agama Islam, dia adalah hamba Allah. Orang Kristen tidak hamba Allah, hanya makhluk Allah. Orang yang beragama Buddha tidak hamba Allah, itu hanya makhluk Allah. Artinya setiap makhluk belum tentu menjadi hamba Allah. Kita umat Islam adalah hamba Allah. Artinya makhluk belum tentu menjadi hamba Allah. Nabi belum tentu menjadi Rasul. Nabi itu banyak, ribuan, tapi Rasul cuma 25. Dari sekian ribu Nabi yang diangkat Allah menjadi Rasul cuma 25. 25 itu yang wajib iman. Dari 25 Rasul Allah ini digodok, digembleng, diberikan cobaan-cobaan yang berat, maka terangkatlah, terpilihlah yang menjadi ulul azmi 5 orang Rasul. Dari 5 orang Rasul ini diberikan Allah lagi cobaan-cobaan yang luar biasa, terpilih seorang kekasih Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beriman Rasul beriman. Tapi kalau Nabi beriman, jadi tidak setiap Nabi menjadi Rasul, tapi setiap Rasul sudah pasti menjadi. Atau tidak setiap kotor itu najis, tapi yang najis itu sudah pasti kotor. Itu dia. Ibu-ibu sholat
yang kena atau dilakukan kena saus. Kotor tidak? Sah nih Pak salah? Sah. Kenapa? Saus itu kotor Pak tidak? Pak, ada saus di piring mama, ambil ke piring lain. Kenapa mak? Najis ini. Kalau najis kenapa dimakan? Saus itu najis kenapa dimakan orang pakai bakso? Kecap kena ke kain sarung, kotor? Kotor. Boleh kecap yang terkena kain sarung atau ke pakaian di bawah sholat? Boleh, karena itu tidak najis. Orang biasa, ibu-ibu, ayah-ayah ini di masjid kalau masuk berjamaah itu sapu tangannya diambil itu di kantongnya, taruh di pinggir atau di tengah-tengah dia. Kenapa? Mungkin kotor, tapi tidak najis. Buang ingus, ya. Dia tak mau bawa yang kotor di dalam sholat, diletakkannya. Tapi andai kata sapu tangan yang kotor itu dibawa sholat, sah, karena tidak najis. Mohon maaf, air ingus kita najis atau tidak? Tidak. Jadi kalau kita sholat musim-musim hujan datang flu meleleh kawan, maunya itu lah. Bismillahirrahmanirrahim. Turun pelan-pelan. Alhamdulillahirabbil alamin. Makin ke bawah. Ar-Rahmanir-Rahim. Begitu mau kena ke bibir, ditarik waktu. Mau gitu kan? Mau. Pertanyaan, sah atau batal sholatnya? Sah. Tapi ingus keluar, itu kotor. Kenapa ditarik waktu? Dia jijik kena ke bibir karena kotor, bukan karena najis. Kalau begitu tidak setiap yang kotor itu najis, tapi yang najis kita sepakat pasti kotor. Apapun bendanya, kalau yang najis pasti kotor. Nah, oleh karena itu kita sekarang posisi alhamdulillah menjadi hamba Allah. Bersyukur kita karena tidak semua orang yang menjadi hamba Allah. Lalu hamba Allah ini levelnya sudah naik ke level 2. Kita pertama makhluk. Allah tidak ingin kita sama dengan binatang, sama-sama makhluk. Allah ingin angkat level kita, status kita dari makhluk agar tidak sama dengan hewan, agar tidak sama dengan tumbuh-tumbuhan, agar terangkat menjadi yang lebih tinggi, menjadi Abdullah, hamba Allah. Posisi kedua, hamba Allah. Sudah tak sama kita sama hewan. Hewan hanya makhluk. Itu makanya ibu kalau mau berangkat jenazah dari rumah, karena ada dibacakan orang ayat itu kan, pada saat di pemakaman dibacakan sama tukang talqin lagi itu di ujung talqinnya ayat itu. Nah, pada saat mau pemberangkatan jenazah dibacakan seseorang itu ayat itu. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ada ibu dengar gitu kan? Ada. Apa arti ayat itu? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah engkau kepada Tuhanmu dalam keadaan ridho dan diridhoi. Baru Allah buat statement Allah, fadkhuli fi ibadi, maka masuklah engkau ke dalam golongan hamba-hambaku, wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surgaku. Pertanyaan, siapa sekarang yang masuk ke dalam surga Allah? Hamba Allah. Tidak semua manusia ini masuk ke dalam surga ibu-ibu. Yang masuk atau yang berhak masuk ke dalam surga Allah nanti adalah hamba-hamba Allah, bukan makhluk. Maka orang yang tidak Islam tidak berhak masuk ke dalam surganya Allah. Tumbuh-tumbuhan tidak berhak masuk ke dalam surga Allah. Yang masuk ke dalam surga Allah hamba Allah. Kita inilah yang berhak masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau begitu
posisi hamba Allah adalah posisi yang di atas makhluk. Dengan adanya kita sebagai hamba Allah, maka kita punya harapan masuk ke dalam surga. Kita tapi ibu, nanti tipe-tipe orang di akhirat ada empat. Coba ibu-ibu dengarkan yang mana jatuh untuk kita. Jangan sampai pilih dalam awal ya. Di akhirat nanti ini ada yang pertama golongan, ya, ada 4 golongan ini. Golongan pertama nanti di akhirat itu dia tidak dihisap amal ibadahnya, langsung dibawa ke dalam surga. Golongan pertama itu tidak dihisap amal ibadahnya, sudah diakui, dijamin, maka tak perlu dihisap lagi amal ibadahnya, langsung dibawa ke dalam surga. Ingat-ingat, mana jatah kita, jangan salah pilih, mau bawa. Nomor atau golongan kedua dihisap amal ibadahnya, dihisap, ditimbang amal ibadahnya, tapi tak masuk neraka, langsung dibawa ke dalam surga. Dihisap memang amal ibadahnya, tapi langsung ke surga tanpa singgah ke neraka. Golongan kedua. Golongan ketiga dihisap amal ibadahnya, masuk ke dalam neraka, sudah lombang-lombang hancur babak belur, diazab sesuai dengan dosa yang diperbuatnya, barulah dibawa masuk ke dalam surga. Tapi ingat, singgah dulu ke dalam neraka, dihisap amal ibadahnya, masuk dulu ke dalam neraka, baru dibawa ke dalam surga. Itu golongan ketiga. Golongan keempat, tidak dihisap amal ibadahnya, langsung dimasukkan ke dalam neraka. Nomor pertama, tidak dihisap amal ibadahnya, langsung dibawa ke dalam surga. Golongan yang keempat, tidak dihisap amal ibadahnya, tapi langsung dimasukkan ke dalam neraka. Mana untuk kita kira-kira? Nama pertama jangan harap-harapan kita itu orang. Golongan pertama itu untuk para nabi, para rasul, para syuhada. Nomor dua ini kita usahakan dihisap memang, tapi aman, tak masuk ke dalam neraka. Aman amal ibadah kita, tak ada lagi dosa, dibawa ke dalam surga. Tapi kalau menengok gaya-gaya kita nih, menengok tampang kita masa kini, nomor 3 pasti dapat. Itu tak lari lagi. Menengok gaya-gaya kita sekarang ini, tingkah-tingkah kita, macam mana kelakuan awak sama laki, macam mana kelakuan tetangga, menengok gaya-gaya kita ini, nomor 3 pasti dapat. Tapi yang mau kita usahakan nomor 2, dihisap amal ibadah, tidak masuk ke dalam neraka karena beres amal ibadah, dosa sudah tidak ada, dibawalah ke dalam surga. Kalau dapat, itulah dia. Nah ibu-ibu yang dirahmati Allah, naik level dari hamba Allah menjadi hamba Allah yang bertakwa. Karena hamba Allah tak semua bertakwa, tapi tetap hamba Allah. Umat Islam ini ibu-ibu tetap menjadi hamba Allah selagi dia beriman kepada Allah. Tapi tidak semua umat Islam ini bertakwa kepada Allah. Nah, semua. Maka ada yang umat Islam itu yang takwa kepada Allah, ada yang fasik, ada yang zolim, ada tipe masing-masing, ada yang munafik, ada golongan masing-masing. Yang takwa inilah yang itu nanti posisinya aman, insya Allah. Maka takwa itu, pengertian takwa itu imtithalul awamir wajtinabun nawahi, mengerjakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Itulah takwa. Jadi posisi yang lain ada yang zolim, ada yang fasik. Yang fasik ini lebih hati-hati ibu-ibu yang fasik-fasik. Kalau mau menikah anak awak, tengoklah calon besan, fasik tidak. Nah ingat, orang fasik tidak asal jadi wali loh. Itu sudah ditetapkan orang fasik tidak bisa dan tidak sah menjadi wali untuk menikahkan anaknya. Hati-hati. Makanya Pak Kuah atau P3N bijak diajaknya bertobat sebelum menikah. Betul tidak?
diajaknya bersahabat nih. Sahabat kita Pak ya. Takut dia fasik, wali ini diajaknya bersahabat. Untuk apa? Diajaknya bertobat 10 menit menjadi setengah jam. Habis itu fasik balik. Apa itu fasik? Melakukan sekali perbuatan dosa besar, fasik. Berkesinambungan, berterus-terusan melakukan dosa kecil, tapi berkelanjutan, fasik. Sering-sering, tak putus, berkelanjutan, fasik. Tapi kalau dosa besar sekali saja dibuatnya, fasik. Itu untuk yang fasik. Kita mau cari takwa. Orang takwa ini kata Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang mulia di sisi Allah di antara kamu adalah orang yang takwa di antara kamu. Siapa yang mulia di sisi Allah? Orang yang takwa, bukan ustaz, bukan kiai. Allah tidak pernah bilang kiai. Tidak ada ayat Quran mengatakan bahwa kiai-kiai itulah yang mulia, bahwa ustaz-ustaz itulah yang mulia, bahwa haji-hajah itulah yang mulia. Tidak satu ketemu ayat Allah tentang itu. Cuma ya Allah katakan inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya mulia di antara kamu di sisi Allah hanyalah orang yang takwa. Boleh jadi seorang penarik beca dia lebih takwa ketimbang kiai. Boleh jadi seorang pemulung dia takwa ketimbang seorang ustaz. Boleh jadi seorang nelayan yang ke laut mencari ikan untuk anak istrinya nafkah dicarinya, dia lebih takwa ketimbang tukang azan. Boleh jadi seorang jualan sayur di pajak lebih takwa ketimbang imam di masjid. Allah tidak tengok apa profesi, tapi Allah katakan yang mulia itu orang yang takwa. Ibu-ibu bisa lebih takwa dari orang-orang yang penceramah. Kalau ketentuan takwa itu kita pakai, mana itu ketentuan takwa? Tadi itu imtithalul awamiri wajtinabun nawahi, mengerjakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Ibu-ibu, beberapa bulan yang lalu di Kapias Galang masjid besar itu, seorang bapak jual pisang kabar. Wafatnya sedang sholat. Kabarnya sholat sunat tahiyatul masjid sebelum maghrib. Rakaat kedua saat dia berdiri, dia jatuh, terus jatuh dalam posisi sujud tapi kepala miring ke samping. Orang yang di samping menengok, ternyata dia wafat. Bayangkan ini seorang penjual pisang. Kalau Allah tengok dari profesi, tentu ada pilihan, tapi tidak. Ternyata dia wafat dalam keadaan sholat, husnul khotimah. Allah berikan dia kematian yang lebih indah, dan orang bisa berprediksi itulah takwa hamba Allah itu. Nah, jadi kalau begitu gak semua orang dapat itu, ibu-ibu. Gak semua orang dapat yang meninggal dunia saat sedang sholat, tak semua. Maka untuk mencari takwa ini perlu kita mendekatkan diri kepada Allah. Mana yang ketentuan-ketentuan dalam Islam? Nah, ini kita nggak lama-lama ya. Asalkan sudah siap selesai. Ya. Apalagi lama-lama nanti penengokan agak lain itu ya kan. Bagaimana ketentuan dalam Islam? Banyak ketentuan dalam Islamnya ada, nggak boleh sembarangan. Islam ini ada aturan-aturan, ada ketentuan-ketentuan diatur. Ada perbuatan yang halal, ada perbuatan yang haram. Ada makanan yang halal, ada makanan yang haram. Ada minuman yang halal, ada minuman yang haram. Ada makanan itu halal, tapi diharamkan untuk dimakan. Contoh, kita ambil sesuatu punya orang, tapi tanpa izin yang punya. Makanan itu halal, tapi karena diambil tanpa izin yang punya, haram untuk dimakan. Kan berbeda. Ada memang makanan itu haram, memang sudah haram. Ini makanan itu halal awalnya, kondisinya halal, katakanlah mie Aceh, tapi kita ambil punya orang tanpa izin dia, diam-diam kita kunyah, kita honjut, kita makan, kita haram memakannya itu. Kenapa? Diambil dari cara yang tidak Allah ridhoi. Omak-omak dulu kan berbeda sama omak-omak sekarang. Omak-omak kita dulu kan paten kalau anaknya pulang ke rumah.
asal anaknya pulang ke rumah awak, kita dulu tengoklah, ingatlah, asalkan pulang awak ke rumah bawa mangga atau kue ini. Apa itu nak? Kue ini oma. Di mana kau dapat kue ini? Di halaman rumah waktu. Pernah ya kau dalam ini? Tak pernah. Balik, antar balik. Oma sekarang berbeda. Pulang anak yang bawa kue ini. Apa itu saya? Kue ini oma. Di mana kau dapat? Di halaman rumah nenek itu. Ada lagi. Jadi ibu, ada aturan-aturan. Semua itu ada yang tak boleh diperbuat, ada yang boleh diperbuat. Jadi hati-hati dalam segala sesuatu yang mau kita lakukan.